ya, manis ataupun tadi ayamnya, Iya, Dok. ini akan menimbulkan problem di usia dewasa, terutama kesehatan kebugaran seksual. Memang ini menjadi satu lingkaran karena jajanan yang tidak sehat, kurangnya pengawasan atau kurangnya pengetahuan orang tua, akhirnya menjadi problem di masa depan. Saya pikir jajanan yang sehat itu jangan berlebih. Sobat Sehat, saya Rosi. Kita berjumpa lagi dalam Bugar Seksual bersama Dr. Binsar Martin Sinaga. Yes. Beliau sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Binsar. Halo Rosi, kabar baik, sehat ya? Sehat, Dokter. Terus maju. Kita selalu semangat ya, Dokter. Semangat selalu ya. Memberikan edukasi untuk pembaca Tribun News dan Tribun Health semuanya. Viewers ya, kita nyebutnya kali ini tayangnya di YouTube ya, Dokter. YouTube ya. Baik, Sobat Sehat dan Dr. Binsar, Dok, tema kita kali ini adalah jajanan kekinian sumber problem seksual di usia muda. Nah, mungkin bisa digambarkan dulu, Dok. Yang kita maksud jajanan kekinian di sini ini apa sih, Dok? Ya, kita harus tahu Rosi. Pertama-tama, apa sih makanan-makanan pencetus problem seks pada seorang muda anak-anak? Kalau dibilang pria wanita, pasti kan pertumbuhannya dari anak-anak ya. Iya. Anak-anak, remaja sampai usia tua. Nah, problemnya apa aja ini dari usia anak-anak? Nah, kita harus tahu bahwa penyakit atau gangguan kesehatan itu kalau dikaitkan dengan gangguan kesehatan seksual, saya bicara di sini kan pasti tentang kesehatan seksual tentunya kan. Kita harus bicara tentang yang namanya kebugaran secara tubuh, ya, secara keseluruhan. Nah, itu berkaitan juga dengan hormon, ya. Kenapa saya bilang begini? Contoh, anak-anak suka manis-manis. Iya. Serba manis nih, Dok, sekarang. Iya, Jajanan semua kamu. serba manis. Nggak perlu kita sebutkan lah. Nggak perlu kita sebutkan produknya lah. Yang manis-manis semua sekarang. Akibatnya apa yang terjadi? Problem diabetes sedari usia dini. Dan diabetes sedari usia dini itu juga itu juga akan mengganggu kebugaran tubuh seorang anak, ya. Anak laki akan terganggu kebugarannya, ya, yaitu akan menyebabkan problem ereksi dia sedari dini. Anak wanita juga begitu, ya. Kalau namanya manis-manis, berat badannya berlebih. Kalau pria ereksi toh, Iya, Dok. tapi kalau si wanita akan menimbulkan yang pasti hasrat atau kebugarannya juga berkurang. Itu dari manis-manis. Lalu yang berikut, kita tahu tentang yang namanya ayam negeri. Di mana ayam panenan, 4 minggu panen. Ternyata kita tahu bahwa pemberian makan pada ayam tersebut diberikan hormon estrogen. Biar cepat besar ya, Biar Dok, ya? cepat besar, 4 minggu panen. Nah, kita tahu pada waktu ayam tersebut dimakan, masuk ke tubuh, ya, kalau anak pria, estrogen yang masuk kepada tubuh pria itu, akibatnya apa? Dia akan mengubah testosteron menjadi dehidrotestosteron dan akhirnya menjadi apa? Estrogen. Bisa berubah. Bisa berubah. Jadi testosteron jadi estrogen. Itu melalui kerja apa? Enzim aromatase. Nah, ini yang menyebabkan pada seorang anak pria menyebabkan mikropenis, ya. Lalu akan mengakibatkan testisnya tidak berkembang. Ya, dan akhirnya menyebabkan mandul. Iya. Akhirnya pada usia
mikropenis kalau tidak diatasi, akhirnya malu untuk menikah, ya. Dan pada wanita bagaimana? Kalau itu dimakan oleh si anak perempuan, anak wanita, over itu yang namanya estrogen. Nah, kasus-kasus kista ovariumnya banyak. Ya, kista ovarium. Akibat estrogen yang masuk banyak sekali pada tubuh anak wanita. Nah, kalau kista ovarium muncul, kistanya ada di ovarium. Ovarium kan pabrik sel telur. Akhirnya sel telurnya bermasalah, akhirnya apa? Mandul. Mempengaruhi kesuburan Mempengaruhi juga, kesuburan. Makanya angka infertilitas pada masyarakat modern cukup tinggi. meningkat dokter. Meningkat, ya. Sedangkan dulu saya masih ingat zaman kuliah saya waktu masih di kedokteran itu infertilitas primer 1 tahun. Sekarang berubah, Rossi. Ada namanya adjustment, penyesuaian. Dianggap normal kalau 2 tahun belum punya anak. Tapi kalau di atas 2 tahun infertil. Nah, makanya dari situ 2 contoh ini, ya, pertama kesehatan, ya, manis ataupun tadi ayam, ya. Iya, Dok. Ini akan menimbulkan problem di usia dewasa, terutama kesehatan kebugaran seksual. Dan ini yang paling diminati orang tua, ya, untuk Tribuner Sobat Health yang punya anak kecil. Cara kasih makan yang paling enak gampang. Yang paling gampang apa? Ayam goreng. Iya dok. Gampang, apalagi kedua orang tuanya kerja. Iya. Ya kan? Udah disiapkan murah. Dok. Murah, mudah, Iya. ya, anak senang itu, terutama juga yang manis-manis. Ke mall semuanya manis-manis. Semua, dokter. Anaknya badannya besar, lucu, tapi lupa penisnya kecil, testisnya kecil, telur itu testisnya tidak berkembang, ya, dan akhirnya menyebabkan problem nanti di usia setelah pubertas. Dan sobat sehat nggak boleh lupa ya, yang kecil itu bukan hanya ukurannya, tapi juga punya implikasi kesehatan juga. Kesehatan Dok, ya? juga, iya. Karena yang kecil itu ukuran penisnya pasti kecil, akibat dari testosteron yang menurun, lalu dia mandul karena telur juga kecil, tidak berkembang testisnya, Iya, dokter. tidak berkembang. Dokter, kalau diabetes itu kan kerap kali seumur hidup ya dokter, bukan kerap kali, selalu ya dokter. Selalu, pasti selalu pengobatan seumur hidup. Termasuk ketika terkenanya dari kecil, berarti dia akan melakukan pengobatan seumur hidup. Seumur hidup. Makanya banyak sekarang selain diabetes tipe 1, ya. Iya, Dok. Itu namanya insulin dependent. Kalau diabetes tipe 1 yang dari kecil pasti tergantung insulin. Tapi menjadi problem adalah diabetes yang didapat tapi cetusannya itu awalnya itu bukan usia dewasa, malah anak-anak. Iya, Karena pola makan. Nah, ini yang menjadi masalah, Rossi. Jadi itu juga membuat si anak juga nggak bugar sedari awal. Nah, ini problem. Padahal kita selalu bahas ya dokter ya, pada pasien diabetes itu hubungan seksual itu, kemampuan seksual itu selalu Pasti menjadi drop, problem ya dokter. pasti turun, pasti turun. Dan jika sudah demikian, maka ya kedepannya pasti akan butuh bantuan ya dok ya. Betul, dan itu sangat disayangkan. Saya punya kasus, Rossi, cukup banyak, Bagaimana itu dok? di mana anak pasangan muda yang baru nikah, ya, kan seorang muda yang baru nikah biasanya kan baru merintis karir, ya kan? Iya dok. Setuju kan? Baru merintis karir, uangnya nggak banyak, ya kan? Sehingga pada waktu dia merintis karir, ternyata sudah punya problem seksual bersama istrinya. Dan setelah saya cek, testosteronnya sangat rendah. Drop ya dokter. Drop. Tetap kita harus berikan pengobatan dengan catatan untuk orang usia muda yang memiliki androgen yang rendah, yang kita bilang hipogonad. Memang harus kita perbaiki, ereksi kita perbaiki. Nah, untuk spermanya hati-hati, karena begitu testosteron dia rendah, spermatozoa juga bermasalah. Dan otomatis itu mempengaruhi kesuburan dok. Yes, jadi makanya kembali karena dia baru merintis karir, baru menikah,
otomatis biaya juga perlu dikeluarkan. Iya. Sedangkan dia belum namanya sebagai perintis awal belum punya dana toh gitu. Jadi memang ini menjadi satu lingkaran karena jajanan yang tidak sehat, kurangnya pengawasan atau kurangnya pengetahuan orang tua akhirnya menjadi problem di masa depan. Baik, Itu. Dokter Binsar dan Sobat Sehat semua, kalau kita berbicara soal jajanan dan pola makan nih, pasti ada aja orang yang berpikirnya kayak gini, dari dulu juga udah makan kayak gitu, nyatanya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Bagaimana ini, Dok? Kita perlu tahu, Rosi, dulu itu modelnya apa? Iya. Ya, dulu itu model makanannya apa? Tapi kalau dilihat dulu dan sekarang, intensitasnya itu lebih tinggi. Artinya kekuatannya itu lebih tinggi. Contoh manis. Iya, Dok. Dulu mungkin tidak terlalu, tapi sampai zaman sekarang, masa ini itu lebih hebat. Contoh, Iya, Dok. yang kedua, ayam goreng. Dulu mungkin pakai ayam kampung. Ayamnya asli ya, Dok ya? Maksudnya bukan Kecil, suntik ya, bukan suntik. Ayam kampung. Sekarang ayam panenan. Iya. Makanya kasus micropenis, Tribuners dan Sobat Health itu lumayan loh tinggi. Melonjak tinggi. Dan itu tandanya apa? Anak pria biasanya badannya besar. Jadi Tribuners, Sobat Health, kalau ada anak bapak ibu, ya ada lihat anaknya gemuk pasti. Lucu. Lucu gemuk. Tapi coba lihat penisnya. Tenggelam nggak? Bahkan setelah dikitan pun akan tenggelam. Ya, itu yang kita bilang buried penis, penis terkubur. Dan kalau kita rabat telurnya, kecil. Segera dilakukan pengobatan. Kalau nggak bermasalah, batasannya berapa tahun pengobatan? 13 paling maksimal 15 tahun. Setelah itu nggak bisa kita obati. Baik. Kalau anak perempuan biasanya ada muncul kista ovarium. Nah itu dia, hati-hati kita. Ya. Baik, Dokter. Kalau micropenis ini kan ukurannya kecil, Dok. Dan Iya. ketika itu cepat terdeteksi, diobati, ukurannya bisa normal lagi, Dok. Bisa, saya jamin. Saya kasus micropenis yang datang sama saya banyak sekali. Pengobatannya bagaimana, dokter? Kita berikan injeksi hormon. Iya. Kita berikan namanya HCG, Human Chorionic Gonadotropin Hormone ya. Itu kita injeksi di bokong. Ya, 0,6 cc selama 2 kali seminggu. Selama berapa minggu? 8 minggu. Jadi otomatis, dan itu pasti biaya ya. Iya, Dok. Lagi biaya ya, Dok. 8 minggu, setiap minggu 2 kali. Berarti harus kita berikan 16 vial HCG. 16. Kita suntik 0,6 cc. Suntikan 1 cc kecil kan? Iya. Suntik di bokong. Belum lagi ketaatan. Anak yang suka takut. Iya, Dok. Ditakut-takuti orang tua, merejang dia kan. Nah, kalau anaknya berani enak. Ya kita suntik. Biasanya pengalaman saya, wah luar biasa Rosi. Membaik. Dan itu tidak kita berikan testosteron buat anak pria. Tidak boleh. Karena masih anak-anak ya, Dok. Iya, anak-anak tidak boleh diberikan testosteron. Ya, Tribuner Sobat Health, anak-anak tidak boleh. Karena apa? Waktu diberikan testosteron, berhenti, proses dia tinggi. Ya, tulang-tulangnya langsung merapat, lempeng tulangnya merapat, tidak bisa tinggi. Makanya tidak boleh kita berikan. Nah, anak perempuan juga diobati kalau ketahuan, Itu mungkin Rosi, bayangkan itu juga akhirnya jadi biaya lah. 8 minggu kali 2 vial, 16 vial. 1 vial. Jadi 1 box itu isi 1 vial obat, 1 vial pelarut. Nggak murah. Jadi makanya kembali sekarang hati-hatilah Iya, Dokter. untuk memilih jajanan ya Sobat Health dan Tribuners buat anak yang kita sayangi itu ya. Baik, Dokter. Kalau kita bicara soal pola makan nih, Dok, saya tuh berpikirnya bahwa akan berpengaruh
kepada kesehatan itu dalam jangka yang sangat panjang dok, misalnya puluhan tahun gitu. Tapi nyatanya ada anak-anak kan pasti usianya belum sampai 10 tahun, Iya. gitu, udah terkena penyakit gitu ya. Yes. Jadi ya saya ambil contoh ini aja deh ya. Kalau anak-anak contoh yang manis-manis, dia biasanya akan switch on itu namanya diabetes biasanya usia 20-an. Tapi kalau untuk micropenis switch on-nya kapan? Begitu biasanya dikasih sejak usia kan TK biasanya kan mulai makan sendiri 5 tahun ya kan 4 tahun 5 tahun maka dia seneng ayam tuh. Nah, switch on-nya kapan? Pada saat dia sering itu nggak usah lama-lama deh, setahun 2 tahun badannya gemuk, penisnya terkubur. Begitu. Jadi ini yang harus kita hati-hati ya sobat health dan tribuners, hati-hati di situ. Itu. Baik dokter, kalau pada wanita tadi kan menyebabkan kista ovarium ya dok ya, Iya. yang tentunya berpengaruh pada kesuburan. Iya. Tapi kalau untuk terhadap kemampuan seksualnya sendiri apakah juga berpengaruh dok? Kemampuan seksualnya pasti sedikit banyak ya, karena kista juga menimbulkan rasa sakit kan tidak enak. Iya dok. Dan yang kedua, produksi estrogen itu di mana saja, di ovarium, di rahim ya. Itu kalau ada kista di ovarium pasti terganggu Produksinya ya dok? produksinya. Itu aja. Baik sobat sehat, kita udah berbicara banyak banget terkait pola makan dan jajanan kekinian dan efeknya pada kehidupan seksual. Nah Iya. sekarang bagaimana kalau kita balik nih, lalu yang sehat itu apa dokter? Apa? Jajanan yang sehat. Saya pikir jajanan yang sehat itu jangan berlebih ya. Jajanan apakah boleh diberikan pengawet ya, namanya sekarang Iya dok. tidak Ada ya, dok? dibilang tetap ada. Manis nggak dilarang, cuman jangan dalam porsi lebih. Pertanyaannya, ayam panenan boleh nggak? Kalau saya bilang yang jangan terlalu berlebih lah. Sebulan 1 atau 2 kali. Karena tidak mungkin ya. Iya, dok. Namanya anak-anak pengen, maaf ya, ayam goreng contohnya ya kan. 1 kali 2 kali sebulan. Nah, jadi yang kedua, makanan yang mungkin yang lebih segar, fresh lah. Ya, makanya saya katakan makanan yang sehat itu ya, 1 jangan berlebih. Yang kedua mungkin yang lebih fresh. Yang lebih tidak memakai pengawet. Iya. Itu saja, simple kok. Dan pasti kita harus, orang tua itu harus bijak. Nilai gizinya, efeknya. Banyak belajar lah. Iya dokter. Nah itu. Termasuk dari podcast kita kali ini. Iya, podcast kita ini. Gitu. Baik dokter, mungkin ini ada pemirsa yang dari podcast kita ini sadar dok, kayaknya nih mulai anak saya atau saya sendiri ada masalah seksual nih dok. Mau konsultasi sama dokter Binsar bisa nggak? Baik, silahkan sobat health dan tribuners, silahkan chat ke WA saya 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586. Pasti chat Bapak Ibu saya akan jawab. Saya praktek di Depok, Bogor, dan di Jakarta Selatan. Terima kasih, itu saja. Baik dokter, terima kasih ya dok. Terima kasih, Rosi. Kita udah memberikan edukasi Iya. banyak sekali hari ini. Dan untuk sobat sehat semua, saya Rosi, dokter Binsar, beserta semua tim yang bertugas menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di Bugar Seksual edisi berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.